Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofi Fauziah Bahrun, NIM B200180522 akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa sebagai tugas akhir saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia semester 6. Ya, kita mulai pada bab 1, yaitu pendahuluan. Poin A, latar belakang masalah. Latar belakang apa yang membuat saya membuat makalah berjudul Bahasa Indonesia alat untuk pemersatu bangsa? Karena pada judul kali ini juga termasuk subbab pada materi kuliah, jadi saya memutuskan untuk mengusung judul tersebut. Jadi, latar belakang masalah. Bahasa merupakan alat terpenting sebagai media komunikasi. Melalui bahasa, semua orang dapat menyampaikan pikiran dan pendapatnya kepada orang lain. Kemudian, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Sampai saat ini, bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa pertama yang digunakan setelah bahasa daerah lainnya. Pada subbab berikutnya, yaitu adalah poin B, rumusan masalah. Mohon maaf, di slide poinnya ada sedikit typo, yaitu yang benar itu yang B itu rumusan masalah dan C pada tujuan penulisan. Oke, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Untuk menyusun suatu rumusan masalah yang menjadi batu pijakan untuk pembahasan pada makalah ini, adapun rumusan masalah tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa dan sejarah bahasa Indonesia? Yang kedua, apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Yang ketiga, apa fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa? Kemudian pada poin C, yaitu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan makalah yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah poin pertama, dapat mengetahui sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, dapat memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, dapat mengetahui Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan kita sudah mengetahui latar belakang masalah apa, kemudian rumusan masalah apa, dan tujuan penulisan apa yang saya pikirkan untuk membahas judul yang saya usung pada makalah kali ini. Bab 2 pembahasan. Yang poin A, pengertian bahasa dan sejarah bahasa Indonesia sesuai dengan rumusan masalah yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian pada umumnya bahasa-bahasa tersebut dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini dapat dikarenakan adanya perbedaan kultur, lingkungan, dan kebiasaan yang mereka miliki. Kemudian sejarah bahasa Indonesia itu adalah yang seperti apa? Lanjut ke slide berikutnya. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Pasal 36. Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia sebagaimana disiratkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kemudian bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Slide selanjutnya adalah poin B pada bab 2 pembahasan, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Dari berbagai kedudukan tersebut, bahasa memiliki fungsinya sendiri-sendiri atau fungsi tertentu. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia pada setiap poin. Pertama adalah sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa yang digunakan untuk mempersatukan berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan lainnya. Memiliki fungsi heterogenitas dan kebinekaan. Kemudian
Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. A. Lambang kebangsaan Indonesia. B. Identitas nasional. Dan C. Pemersatu lapisan masyarakat. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. A. Sebagai bahasa resmi. B. Pengantar resmi pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi. C. Sebagai administrasi kenegaraan. D. Sebagai perencanaan dan pembangunan di negara berkembang. Kemudian pada poin terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa standar atau baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan saat pertemuan resmi atau formal. Fungsi bahasa baku sebagai berikut. Yang A adalah pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. B. Penanda kepribadian. Yang terakhir C sebagai. Lanjut pada poin C bab 2 pembahasan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa memiliki peranan yang sangat vital sekali karena digunakan sebagai alat perekat negara Indonesia untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 28 Oktober 1928 dan pada 17 Agustus 1945, dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional dijadikan sebagai. Kemudian peran apa sih bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu bangsa? Jadi bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu bangsa dan negara memang berjalan dengan baik. Namun kekhawatiran terancamnya peran dan kedudukan bahasa Indonesia dan lunturnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang cukup serius. Hal penting yang perlu diperhatikan akhir-akhir ini berkaitan dengan hal di atas adalah penggunaan dan pengguna bahasa Indonesia, baik dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan. Pada era 4.0 kali ini, tentunya sudah banyak teknologi yang makin canggih dan juga globalisasi yang semakin meluas, sehingga menyebabkan bahasa nasional itu sangat jarang digunakan akibat dari pengaruh luar atau dari pengaruh bahasa asing seperti. Kemudian lanjut pada bab 3 penutup, yaitu simpulan. Dari beberapa penjelasan di atas atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa Persatuan Republik Indonesia yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemudian bahasa Indonesia memiliki beberapa kedudukan: bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa baku. Dari beberapa kedudukan tersebut, bahasa Indonesia memiliki. Selanjutnya adalah poin 3 dalam kesimpulan, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa memiliki peran sekali karena digunakan sebagai alat perekat nasionalis warga Indonesia untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dan negara memang berjalan dengan baik. Namun kekhawatiran terancamnya peran dan kedudukan bahasa Indonesia dan lunturnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang cukup serius. Sekian presentasi dari makalah yang telah saya buat dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.